Sebelum pertandingan antara Indonesia melawan Jepang dimulai, banyak komentar-komentar muncul di media, terutama komentar yang berasal dari para pemain, entah itu pemain Indonesia maupun Jepang. Salah satu komentar tersebut datang dari Shion Suzuki, kiper dari timnas Jepang. Kiper berusia 21 tahun itu mengaku tidak takut dengan lemparan jauh yang biasanya dilakukan oleh Pratama Arhan. Namun saat pertandingan berlangsung, Suzuki langsung kena getahnya ketika lemparan Arhan berbuah menjadi gol. Lantas bagaimana reaksi dari Suzuki? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, jika boleh jujur, pada ajang Piala Asia kali ini, lini depan timnas Indonesia masih dianggap lemah. Itu terjadi karena tidak ada striker mematikan yang dimiliki oleh skuad Garuda. Striker yang dibawa Sintayong pun masih dianggap biasa-biasa saja, seperti Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, hingga Ramadan Sananta. Fakta itu semakin terbukti karena gol yang dicetak oleh Indonesia tidak ada yang berasal dari pemain depan, di mana sebelum melawan Jepang, Indonesia hanya mampu mencetak 2 gol yang berasal dari aksi Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam. There's a real chance here, the back post, Marcelino Ferdinand, the bright star of Indonesia, the youngest ever goal scorer, has smashed that into the roof, and the roof of the Ahmed Bin Stadium is lifted off as well. Untuk itu, maka Sintayong harus mencari cara lain agar Indonesia bisa mencetak gol. Salah satu cara yang dilakukan oleh Sintayong adalah dengan mengandalkan lempar jauh yang dimiliki oleh Pratama Arhan. Sebagai info saja, pemain kelahiran Blora tersebut memang terkenal memiliki lemparan yang sangat jauh. Lemparan yang langsung menjangkau kotak penalti lawan. Jauh datangnya langsung di kotak penalti. Oh! Yes! Coventry! There's that throw in. Baggett! It almost makes its way in. Emiliano Martinez tips. Taktik itu ternyata sudah diketahui oleh Shion Suzuki, kiper dari timnas Jepang. Kiper kelahiran Amerika tersebut mengaku tidak takut dengan lemparan jauh yang dimiliki oleh Arhan. Pengakuan itu diucapkan oleh Suzuki menjelang pertandingan. Lemparan jauh sebenarnya mirip dengan umpan silang. Saya pikir jika saya dapat menyergap atau menangkap bola, itu tidak akan terlalu mengancam gawang, kata Suzuki pada media. Ucapan dari Suzuki ternyata malah membuat dirinya terkena karma. Meski awalnya mampu menghalau lemparan jauh Arhan, tapi kiper berusia 21 tahun tersebut akhirnya jebol juga. Momen itu bermula saat Arhan melakukan lemparan jauh ke dalam kotak penalti Jepang. Bola tiba-tiba menjadi liar dan mengarah ke Sandy Walsh. Pemain Michelin tersebut kemudian langsung memanfaatkannya untuk menjadi gol. Gol kemudian tercipta untuk Indonesia. Sayangnya, gol tersebut hanya sebagai gol hiburan dari timnas Indonesia. Karena pada akhirnya, skuad Garuda kalah dari Jepang dengan skor 3-1. Kekalahan yang membuat peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya semakin berat. Mereka kini tinggal mengharapkan hasil pertandingan di grup lain, antara Yordania melawan Bahrain dan Oman melawan Kyrgyzstan. Untuk lolos, Indonesia berharap Yordania bisa membantai Bahrain dan Oman ditahan imbang oleh Kyrgyzstan. Di sisi lain, usai pertandingan, Sintayong mengakui kekalahan timnya atas Jepang. Namun meski kalah, pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya. Kita kalah di pertandingan ini. Jepang memang tim yang bagus, tapi hasil ini bisa menjadi pelajaran untuk lebih baik ke depannya. Anak-anak sudah bermain baik, mereka sudah berjuang di lapangan, kata Sintayong usai pertandingan.
Sementara itu di pertandingan lain, Irak berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2. Kemenangan yang membuat mereka finish sebagai juara grup dengan raihan 9 poin. Singa Mesopotamia itu disusul Jepang sebagai runner-up. Indonesia pada edisi kali ini harus finish di peringkat 3 klasemen. Mereka berhasil unggul atas Vietnam yang finish sebagai juru kunci.